Oke, lanjut. Randy, diam. Randy, diam. Diam. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Isul Kuncung. Nah, kali ini saya akan ngebahas masalah penemuan mayat mutilasi di apartemen Kalibata City. Dan ada 3 pelaku, yaitu satu Mas Renaldi, itu namanya Renaldi Harley Wismanu. Dia sebagai korban dan di umur 32 tahun, dan yang satu Fajri dan Leili itu sebagai pelakunya. Fajri di umur 26 tahun dan Leili itu di umur 27 tahun. Mengulik tentang biografi Mas Renaldi. Mas Renaldi itu termasuk golongan orang pintar karena dia itu S1-nya aja lulusan Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta, dan dia mendapatkan beasiswa meneruskan S2-nya di Jepang. Nah, ketika di Jepang Mas Renaldi juga tuh sering bikin vlog-vlogan kayak gitu deh untuk memperkenalkan daerah Jepang dan makanan-makanan halal yang ada di Jepang. Dan si 2 pelaku ini ternyata yang namanya Leili itu biografinya dulu sempat viral juga di tahun 2019 karena dia disebut sebagai pelakor. Dan yang saya tahu pokoknya dia sebagai pelakor deh, dan si Fajri ini saya nggak tahu biografinya seperti apa. Yang penting yang saya tahu mereka itu pacaran, dan yang saya tahu juga ternyata mereka berdua ini sudah menikah siri. Nggak tahu itu benar atau tidaknya karena itu tercetus dari mulut orang tua Leili, ibu kandung dari Leili yang ada di Jawa Tengah, Tegal. Terus statusnya Mbak Lili udah nikah atau masih sendiri, Bu? Katanya sih udah nikah siri. Oh gitu. Katanya, iya. Sama orang mana? Itu juga sih, itu namanya si Fajri Oh itu. gitu. Iya. Lanjut ke inti dari inti dari kenapa saya membuat vlog ini. Biasanya saya mendengar cerita pembunuhan yang seperti itu biasanya saya mendengar dari luar negeri atau dari mancanegara. Tapi kali ini saya benar-benar mendengar sendiri itu dari negara saya sendiri, yaitu di Indonesia. Tepatnya di apartemen Kalibata, penemuan mayat mutilasi laki-laki di lantai 16 di Tower Ebony. Kita ngebahas awal mulanya terjadi mutilasi itu ya. Dan saya juga udah baca, udah searching ke sana ke sini untuk memastikan kebenarannya seperti apa, dan kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kekurangan sedikit, ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada tanggal 7 September sampai tanggal 12 September, pelaku Fajri dan Leili, sepasang kekasih ini menyewa apartemen yang ada di Pasar Baru Taman Sari. Nah, mereka itu menyewa apartemen yang biasa tuh, apartemen yang ada sewaan, kamar sewaan yang ada harian, ada mingguan juga. Nah, mereka berdua ini menyewa dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 8 ini mereka kayaknya udah merencanakan sesuatu gitu, merencanakan aksinya emang untuk mau menjebak atau mau menguasai hartanya Mas Renaldi ini. Mereka berdua itu sebenarnya kenal, Mas Renaldi dengan Mbak Leili ini, dengan Leili ini kenal di namanya aplikasi Tinder. Nah, seperti ini Tinder itu. Dan itu kayak aplikasi cari-cari jodoh gitu, dan banyak juga sih, udah banyak yang dari Tinder itu yang benar-benar sampai ke jenjang pernikahan, tapi harus hati-hati juga sih memilihnya. Nah,
mereka kenal itu bukan sehari, seminggu atau 2 minggu, kayaknya udah setahunan deh mereka kenal itu. Mereka juga udah chatting-chattingan dan nggak tahu juga deh si Lely ini kan sebenarnya udah punya pasangan tuh yang namanya si Fajri, tapi nggak tahu si Fajri itu tahu atau tidaknya mereka tuh chatting-chattingan. Akhirnya Mas Rinaldi tuh memutuskan dia ketemu di tanggal 9 dan mereka itu janjian tuh mau ke apartemen Pasar Baru. Sebelum ke apartemen yang udah mereka siapkan itu, yang udah mereka pesan dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, mereka itu ngopi dulu di coffee shop yang ada di situ. Mereka ngopi dulu. Nah, sebelum berangkat dan sebelum menuju ke kamar di apartemen Pasar Baru itu, yang saya baca sih katanya si Lely ini udah chat-chatan sama sama si Fajri itu, sama Fajri untuk menyiapkan kalau dia tuh udah mau ke lantai, mau ke kamarnya. Nah, ternyata pas masuk kamar, si Lely itu mengelabui Mas Rinaldi untuk biar tidak curiga kalau di kamar itu ada suara ada orang atau apa. Nah, saya baca ada dua pengertian. Maksudnya ada dua ini sih, katanya ada yang bilang si Fajri itu udah sembunyi di kamar mandi, ada juga si Fajri itu sembunyinya di lemari, di dalam lemari. Nah, oke. Pada tanggal 9 itu si Lely dan si Mas Rinaldi itu lalu masuklah ke kamar apartemen yang udah disiapkan itu, yang dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Itu di tanggal 9-nya ya, mereka berhubungan intim lah. Ketika mereka berhubungan intim, posisi Mas Rinaldi katanya tengkurap atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya Mas Rinaldi itu tidak melihat ke belakang gitu. Lalu keluarlah si Fajri itu dari persembunyiannya, lalu dipukullah si Mas Rinaldi menggunakan batu bata sebanyak 2-3 kali. Nah, dalam posisi seperti itu langsung Mas Rinaldi tidak sadarkan diri, masih sadarkan diri. Habis dipukul, udah dipukul, habis dipukul ditusuklah pakai pisau sebanyak 7-8 kali. Kan serem kan? Jadi dan yang sangat amat menyeramkannya itu udah ditusuk 7-8 kali dalam keadaan sekarat, masih sempat ditanya password handphone karena kenapa mereka kenapa menanyakan password handphone, karena semua yang ada mungkin ya kayak pin ATM, pin apapun itu semua ada di handphone Mas Rinaldi itu, di dalam handphone Mas Rinaldi itu. Jadi mereka awal sih kayaknya sempat pas saya baca Mas Rinaldi sempat nggak ngasih password handphone itu. Lalu si Fajri itu malah tambah emosi. Oke, dikasihlah password handphone Mas Rinaldi. Nggak selang berapa lama Mas Rinaldi menghembuskan nafas. Oke, karena mereka tahu password pin handphone itu, udah tuh si Lely melancarkan aksinya untuk menguras uang yang ada di ATM Mas Rinaldi. Oke, pokoknya sebanyak 97 juta dia kuras, terus dia untuk dia belikan motor, terus emas batangan gitu deh pokoknya. Nah, oke, lanjut. Randy, diam. Randy, diam. A few moments later. Oke, lanjut lagi. Nah, mereka tahu kalau misalkan posisi Mas Rinaldi itu udah meninggal, mereka bingung tuh gimana caranya gimana caranya mengeluarkan Mas Rinaldi ini dari apartemen. Nah, di situ otaknya mulai berputar untuk memutilasi si Mas Rinaldi itu. Di tanggal 9 itu mereka setelah membunuh Mas Rinaldi, mereka turun dan mencari dan membeli alat-alat untuk menutupi
dan untuk gimana caranya biar Mas Renaldi ini bisa turun dari bisa keluar dari apartemen itu. Lalu mereka mencari ke bawah mencari golok, gergaji, dan spray putih, cat putih, dan 2 koper. Nah di situ dan ternyata asal kalian tahu, mereka itu memutilasi. Jadi mereka belajar dari internet cara memutilasi. Jadi kayak ada 2 bagian gitu loh. Jadi dia mutilasi badannya dulu atau apanya dulu. Jadi dia memutilasi itu nggak pas 1 hari kelar gitu, nggak. Jadi sampai 2 hari apa 3 hari gitu. Jadi dari tanggal 10-11 itu mereka baru kelar memutilasi. Karena mereka kan nyewa kamar itu kan sampai tanggal 12, ya kan? Sampai tanggal 12 itu. Nah, mereka potong-potong lah tuh, dimutilasi lah tuh mayat Mas Renaldi, dimutilasi menjadi 11 bagian atau berapa bagian gitu. Saya kurang paham. Maksudnya takut saya salah. Kayaknya 11 bagian yang saya dengar dan yang saya baca berita online itu 11 bagian. Jadi ditaruh di 2 koper dan di 1 tas ransel. Nah, pas ditaruh di koper itu, dikasih kopi buat mengelabui orang sekitar agar mereka tuh nggak sadar kalau misalkan ada bau-bau yang nggak sedap yang namanya mayat udah berhari-hari. Jadi ditaburinlah kopi. Nah, di tanggal 12 itu kan mereka sudah harus check out kan dari apartemen itu. Jadi diganti catnya, dicat ulang sama mereka untuk menghilangkan jejak mereka gitu kan. Nah di tanggal 12 itu berarti yang saya bingungnya gini, dan yang saya dengar dan yang saya tahu itu kan mereka dari apartemen yang ada di Pasar Baru menuju apartemen Kalibata, mereka itu menggunakan taksi online gitu, yang saya bingung, aduh nggak habis pikir tuh orang itu tuh bapak-bapak atau siapapun itu yang mengantarkan si pelaku dari apartemen Pasar Baru ke Kalibata City. Apartemen Kalibata City itu otomatis membantu mengangkat koper itu dong. Oh my god, nggak habis pikir ternyata di dalam koper itu mayat. Aduh, nggak ngerti lagi itu rasa mereka berdua tuh, apa yang mereka rasain tuh saya benar-benar nggak ngerti. Saya juga nggak paham, nggak ngerti apa yang, aduh, nggak ada rasa sedikit kasihan gitu ya. Namanya udah gelap mata ya. Emang intinya mereka pengen menguasai harta Mas Renaldi itu, menguras uang Mas Renaldi yang ada di ATM itu yang sampai 97 juta itu. Nah, di tanggal 12 itu ternyata keluarga Mas Renaldi itu udah membuat laporan orang hilang, karena emang Mas Renaldi biasanya nggak kayak begitu, nggak ada kabar ini benar-benar nggak ada kabar tuh Mas Renaldi itu. Jadi dari keluarganya membuat laporan orang hilang itu. Nah, tepatnya di tanggal 16 September di Tower Ebony lantai 16 di apartemen Kalibata City ditemukanlah mayat yang sudah termutilasi di dalam koper dan di 1 tas ransel. Nah, kenapa ketahuan tuh di lantai 16 di Tower Ebony? Ya karena warga sekitar atau penghuni sekitar itu mencium bau-bau tidak sedap dari lantai itu gitu. Jadi ya udah kebongkar lah. Jadi penghuni setempat itu melaporkan ke keamanan setempat atau langsung dari keamanan melaporkan ke polisi. Mungkin seperti itu. Gak lama kemudian ketangkeplah tuh si 2 pelaku itu yang sedang bersembunyi. Nah, setelah tertangkapnya 2 pelaku itu, dilakukanlah rekonstruksi oleh Polda Metro Jaya dan mendapatkan hasil 37 adegan dari awal mereka ketemuan seperti apa. Tapi gila sih, benar-benar pembunuhan ini benar-benar sadis banget, sampai dimutilasi dan benar-benar matang banget direncanainnya, sampai dia tuh juga menyewa rumah dari menguras hartanya uangnya Mas Renaldi yang ada di tabungan itu, menyewa rumah di daerah Cimanggis, Depok, dan mencari
rumahnya itu yang benar-benar mencari rumah yang benar-benar ada halamannya untuk mengubur Mas Renaldinya gitu. Jasad Mas Renaldi kan benar-benar gila gitu. Nggak ngerti lagi deh, pokoknya pas penangkapan juga ada katanya ada adegan si dua pelaku ini berusaha untuk kabur. Ih, gimana mau kabur, udah ketahuan nggak bakal bisa kabur. Gila, lu sadis banget. Ih, nggak ngerti sih otak kalian berdua tuh dibuatnya dari apa. Pokoknya yang saya tahu, dua pelaku itu dijerat, udah dijatuhkan hukuman deh, kayaknya hukuman seumur hidup atau hukuman mati begitu deh. A few moments later. Saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Mas Renaldi yang ada di Sleman, Yogyakarta. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, atau ada kata-kata atau ada penyebutan yang kurang jelas dan penyampaian yang kurang jelas dan kurang valid. Mohon maaf. Kalau misalkan saya ada salah-salah kata atau saya ada salah-salah penyebutan, saya minta maaf. Atau kayak misalkan saya kurang jelas untuk menjelaskan penjelasan tentang penemuan mayat di Kalibata ini, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya Isul Kuncung pamit, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.